Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Pada hari yang penuh berkah ini kita masih diberikan kesempatan untuk bernapas, menghirup oksigen secara gratis yang merupakan nikmat karunia Allah yang sangat luar biasa, sehingga dengan nyawa yang masih ada dalam jasad kita ini, kita bisa terus memanfaatkan waktu-waktu kita di dunia untuk senantiasa berupaya mendekatkan diri kepada Allah, saling bertukar pikiran, sharing, bermuzakarah, bertafakur, bertadabbur, sehingga apa yang kita harap bersama yaitu ending hidup kita masuk dalam kategori husnul khotimah, bisa terwujud sesuai dengan keinginan kita. Sahabat saya 78 yang dirahmati Allah, alhamdulillah sampai hari yang ke-6 di bulan suci Ramadan kita masih diberikan kemampuan untuk menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu saum atau puasa di bulan suci Ramadan. Kita juga berharap mudah-mudahan ibadah kita di bulan suci Ramadan, baik yang wajib maupun yang sunnah, diterima oleh Allah dan dijadikan wasilah sebagai penolong kita di hari perhitungan nanti. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah menempatkan kita pada posisi yang terbaik di yaumil akhir. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat saya 78 yang dirahmati Allah, kali ini Al-Fakir ingin ngajak ngobrol antum semua terkait masalah Robitoh, yaitu menghubungkan ikatan ruhani antara guru mursyid dengan murid dalam aktivitas apapun. Robitoh ini dikenal dalam hasanah ulama-ulama thariqah ilmu tasawuf sebagai ikatan rohani. Artinya secara gampang kita sebut, supaya channel kita, sinyal kita nyambung kepada guru mursyid kita, maka kita melakukan upaya-upaya terkait bagaimana agar kita selalu ingat, yaitu bisa dengan cara membayangkan terus wajah guru mursyid kita atau menyimpan foto-foto guru mursyid kita dalam kondisi apapun, kita berusaha mengingatnya. Atau kemudian ketika kita berzikir, beribadah kepada Allah, membayangkan wajah guru mursyid kita. Robitoh dalam kalangan Islam ini memang terjadi ikhtilaf, terjadi perbedaan pendapat terkait masalah Robitoh. Sebagian kalangan ulama di luar ulama sufi ya, terutama ulama-ulama fikih atau ulama-ulama tauhid, akidah, sebagian mereka menganggap aktivitas Robitoh itu adalah bid'ah wal munkar, yang masuk dalam kategori kemusyrikan atau kesyirikan, sama saja menyembah sesuatu selain Allah. Sementara kaum sufi, kaum tarekat, kalangan ulama tarekah itu memandang bahwa Robitoh atau membayangkan wajah guru mursyid kita sebagai perkara yang boleh, dalam arti dibenarkan menurut beberapa ayat Al-Quran, terutama dalam surat Al-Maidah ayat 85 ya. Di situ Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah kepadanya. Juga terdapat dalam surat At-Taubah ayat 119 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim,
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah engkau bersama orang-orang yang benar, orang-orang yang siddiqin, orang-orang yang benar. Dua ayat tadi menjadi dasar dalil ulama-ulama thariqah, ulama-ulama tasawuf, para guru mursyid kita terkait masalah rabithah. Jadi rabithah itu dalam dua ayat tadi dijelaskan ya, Allah justru menganjurkan kita ketika kita ingin takarub, ingin suluk, ingin bermujahadah, ingin riyadhah, kata Allah waftagu ilaihil wasilah, maka carilah wasilah kepadanya. Jadi wasilah di sini dalam pengertian-pengertian yang memang dibenarkan oleh syariat Islam. Ya. Adapun manat atau fakta yang dihukumi fuqaha terkait masalah ini harus diperjelas. Kalau di zaman Rasul sudah jelas ya, ada beberapa kafir Quraisy yang kemudian menyembah Allah melalui perantara berhala. Seperti Laya, Lata, Huza, Manat. Yaitu jelas secara syariah atau dari sudut pandang syariat Islam itu perkara yang munkar, perkara musyrik yang sudah jelas nasnya terdapat dalam kisah-kisah atau hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terkait masalah rabithah ini tidak pernah terjadi di zaman Rasulullah maupun sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka menurut Al-Fakir, selama tidak ada dalil yang jelas terkait masalah rabithah, maka hukumnya boleh. Al-Fakir hanya mengambil satu kaidah dalam memahami nas-nas syara yang berbunyi al-am yabqa fi umumihi idza madallat dalilut takhsis. Keumuman lafaz itu selamanya umum selama tidak ada dalil yang mengkhususkan. Jadi ketika kita memahami dalil yang masih umum kan, wabtagu ilaihil wasilah, di situ tafsirnya masih banyak. Wasilahnya dengan apa? Wasilah dengan foto guru mursyid atau wasilah dengan mengirimkan Fatihah kepada guru mursyid, itu kan masuk wasilah semuanya. Nah, ketika kita memahami ayat tersebut secara umum dan tidak ada ayat-ayat lain yang mentahsis, artinya tidak ada qarinah atau penjelasan dari Rasul bahwa yang dimaksud wabtagu ilaihil wasilah di sini adalah nggak boleh ngumpulin foto guru kita, nggak boleh berwasilah dengan apapun, harus langsung ke Allah. Ketika sudah ada jelas nasnya dalam hadis, maka baru kita boleh mengatakan itu adalah sebuah keharaman. Sementara ketika tidak ada dalil lain yang mengkhususkan ayat yang umum, maka kita tidak boleh kemudian mengklaim bahwa itu adalah perkara yang batil. Ya. Ya, di ayat dalam surat At-Taubah ayat 119 juga dikatakan wa kunu ma'as shadiqin, ya. Dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang benar. Orang-orang yang benar itu kan tafsirnya banyak. Bisa ulama-ulama pejuang, pergerakan yang ingin mensyiarkan ajaran Islam, bisa duduk bersama para habaib, para kiai, kalangan ulama politik, kalangan ulama fuqaha, kalangan ulama thariqah, ulama sufi dan sebagainya. Itu masuk kategori yang mencakup dalam ayat surat At-Taubah ayat 119. Sementara nas-nas yang mengkhususkan tidak ada, maka harus tetap dipahami secara umum sesuai dengan kaidah usul fikih tadi, al-am yabqa fi umumihi idza madalat dalilut takhsis. Keumuman ayat itu selamanya umum selama tidak ada dalil yang mengkhususkan, ya. Sedikit Anda katakan Al-Fakir masih bodoh, mohon maaf jika ada pandangan-pandangan yang kurang tepat, yang tidak disetujui oleh sebagian kalangan, silakan. Ini adalah ikhtilaf. Jadi perbedaan yang memang kita harus saling menghargai. Jadi sekali lagi, rabithah menurut sebagian ulama itu hukumnya boleh.
dalam rangka membantu diri kita untuk berwasilah kepada Allah, ya. Karena kita ini orang awam, rasanya agak sulit ketika kita ingin takarub pada Allah tanpa melalui orang-orang yang sudah bermakrifat kepada Allah, yang sudah mengenal Allah. Ibarat kita ingin ketemu pejabat, ingin ketemu presiden, ingin ketemu RI1, langsung tanpa melalui prosedur protokoler istana, nggak bakal bisa ketemu sama presiden, harus melalui protokoler istana, ya. Untuk menemui RI1 aja harus melalui wasilah, apalagi ingin bertemu dengan Allah, ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka kita butuh wasilah. Siapa? Wasilah orang-orang yang sudah ma'rifat, orang-orang yang sudah mengenal Allah. Sahabat saya 78 yang dirahmati Allah, itulah sedikit pandangan Al-Fakir terkait polemik atau diskursus atau ikhtilaf terkait masalah perkara-perkara yang berkaitan dengan robitoh, ya. Jadi robitoh, sekali lagi, silakan bagi yang menganggap itu adalah perkara yang tidak tepat, bertentangan dengan syariah, monggo, tafadol, mangga, silakan diikuti. Dan bagi yang menganggap bahwa robitoh adalah perkara yang boleh dilakukan, juga mangga, silakan diamalkan. Masing-masing kita memiliki sudut pandang yang berbeda, sehingga perlu bagi kita untuk saling menghargai perbedaan pendapat itu, ya. Oke, Al-Fakir hanya menyampaikan itu. Baik, robitoh dalam pandangan tasawuf, pandangan ilmu tasawuf itu harus dimaknai sebagai pemaknaan yang hakiki, yaitu dalam rangka kita mengenal Allah, mengenal ajarannya, mengenal Rasulnya. Jadi bermakrifat itu butuh robitoh. Robitoh itu harus menghantarkan diri kita agar lebih mencintai Allah, ajarannya, dan Rasulnya. Ketika kita mengklaim, mengaku diri kita cinta pada Allah dan Rasul, tapi dalam hati kita masih ada keberatan ketika ada ajaran-ajaran Islam yang dia dakwahkan oleh para kiai, para mubalik, para habaib terkait masalah hukum syariah, kemudian kita berat, kita tidak setuju, kita kemudian menyelisihinya, maka termasuk orang-orang yang gagal dalam robitoh, dalam melakukan robitoh. Jadi robitoh itu harus menghasilkan sikap yang totalitas menerima ajaran Islam secara kafah. Nggak boleh ada keberatan sedikit pun, nggak boleh kita menolak satu ayat pun, nggak boleh kita membantah satu hadis pun. Semua perkara-perkara yang ada dan pernah kita pelajari dan pernah kita dengar dari guru kita yang sumbernya jelas dalam Al-Quran dan hadis, itu harus kita terima, telan semuanya, sami'na wa ata'. Nah, insya Allah jika kita sudah punya sikap seperti itu, berarti robitoh kita kepada guru mursyid kita benar-benar sudah insya Allah masuk kategori yang mudah-mudahan diridhoi Allah. Mudah-mudahan menjadi kesuksesan buat para pengamal thariqah, para pengamal sufi, para pengamal suluk. Jika kita ingin menjadi salik yang diterima oleh Allah, mari kita terima seluruh ajaran Islam secara keseluruhan. Insya Allah jika kita ikhlas, diatur oleh Allah, diatur oleh Rasul, berjuang untuk menegakkan ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya, insya Allah kita semua menjadi pengamal thariqah, menjadi seorang salik yang mendapatkan posisi yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kesimpulannya, mari kita saling menghargai perbedaan terkait masalah robitoh. Dan yang kedua, mari kita jadikan robitoh sebagai momentum kita untuk semakin takarub kita kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, dan juga semakin mencintai seluruh ajaran Islam secara kafah, secara keseluruhan. Mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan terkait masalah setuju atau tidak dengan pandangan Al-Fakir. Kita kembalikan kepada pandangan kita masing-masing. Yang penting kita tetap kompak, tetap menjaga persatuan, menjaga ukhuwah Islamiyah,
jangan sampai terpecah belah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah pada Allah, pada tali Allah, jangan berpecah belah. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.